Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok C. Untuk kasus 1, saya Yulianto sebagai coach, kemudian Ibu Rosminah sebagai coach, kemudian Ibu Umiatikoh sebagai pengamatnya. Nah, kali ini kasus pertama ini adalah seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Yang mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Kemudian kita akan memulai untuk coachingnya. Baik, Rina silahkan duduk. Iya Pak, terima kasih Pak. Bentar lagi kita akan ada perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Bagaimana ya, Rina, tertarik? Iya Pak. Maksudnya lombanya kapan itu Pak? Lombanya sekitar 2 minggu lagi. Tingkat kabupaten ya Pak? Iya. Aduh, gimana ya Pak? Saya tuh kurang percaya diri kalau mau ikut lomba itu Pak. Kalau menurutmu sendiri gimana kecakapan bahasa Inggrismu? Sebenarnya bisa sih Pak, cuma saya itu kalau ikut lomba di depan orang ramai itu jadi grogi. Karena grogi itu jadinya kadang yang mau disampaikan itu jadi lupa itu Pak. Oke. Kita kalau bisa bagaimana kamu bisa bangkit untuk memotivasi dirimu sendiri. Jadi bagaimana munculkan percaya diri, itu yang Bapak inginkan, gitu kan? Iya Pak, saya juga maunya begitu Pak. Saya sering memperbaiki diri, kepengen tampil berani kayak kawan-kawan yang lainnya. Tapi saya juga bingung Pak, gimana ya caranya Pak? Saya kepengen ikut-ikut lomba, terus penampilannya bagus seperti kawan-kawan yang lain. Pengen juara juga Pak. Tapi kadang gitu, saya sering takut, tak percaya diri, takut salah, terus malu di depan orang ramai. Jadi itu Pak, gimana ya Pak ya, saya juga kayaknya perlu saran Bapak ini, Bapak membantu saya bagaimana kira-kira saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Berarti kamu merasa kurang percaya diri ya? Itu ya, aja masalahnya. Kurang percaya diri, terus saya tuh merasa penampilan saya tuh kurang bagus, takut salah gitu yang saya rasakan itu Pak. Tentunya setiap orang juga kalau misalkan dia orang hidup ya pasti juga akan punya salah. Jadi itu hal biasa begitu kan. Cuman sekarang ini sepertinya Bapak melihat ada sesuatu lah di dalam diri Rina ini ya. Ada suatu kelebihan sepertinya ya. Kalau berbahasa Inggris biasanya, atau kamu nggak pernah menjuarai perlombaan apa gitu? Memang belum pernah sih Pak. Tapi walaupun pernah ikut lomba, tetap saja kalau mau lomba itu saya takut. Nah itu kan? Pernah, tapi ada kelebihannya pernah kan? Oke. Iya. Kalau dari gurumu sendiri gimana? Maksudnya guru bahasa Inggris ya Pak? Iya. Kalau dengan guru sendiri, yang misalkan di depan kelas, saya berlatih, nggak terlalu grogi, masih bisa. Tapi kalau sudah ikut lomba itu, aduh gimana ya Pak ya? Kira-kira gimana? Saya tuh pengennya
mungkin saya itu kalau latihan itu dilatih di depan kawan-kawan gitu Pak ya. Saya pengennya begitu biar terbiasa. Berarti memang harus berlatih dengan kawan-kawan ya? Iya, mungkin saya maunya seperti itu. Mungkin dicoba di sekolah dulu, atau sering-sering latihan di rumah, atau sekali-sekali mungkin di depan guru, atau di dalam acara-acara di sekolah, misalkan ada kegiatan di lapangan, mungkin saya ditampilkan biar saya terbiasa atau gimana Pak ya. Saya kepenginnya mungkin itu, saya kepengen coba begitu dulu Pak. Jangan langsung ikut lomba tingkat kabupaten. Aduh, saya takut loh Pak. Iya, selama ini kamu sudah lakukan belum seperti itu? Misalkan dengan teman begitu? Sudah saya coba sih Pak, tapi coba dan memang sebenarnya tidak ada yang menghina, yang menyalahkan itu tidak ada, cuma perasaan aja saya merasa kurang percaya diri, itu masalahnya. Iya, jadi kamu sendiri juga tahu ya, itu adalah perasaan yang sebenarnya kurang bagus kan, namanya tidak percaya diri kan? Iya. Iya, tentunya adalah usahamu bagaimana bagaimana bisa percaya diri begitu kan? Apa sih yang bisa kamu lakukan? Mungkin yang harus saya lakukan harus mencoba terus kali ya Pak ya, biar terbiasa. Selama ini kan saya latihannya jarang-jarang Pak. Jarang. Kemudian selalu di depan orang yang tertentu, di depan kawan-kawan kelas. Jadi mungkin itu. Mungkin kalau dicoba misalkan di depan kelas yang lain atau di lapangan, di sekolah, mungkin saya akan lebih terlatih. Seperti itu. Tapi kalau misalkan mau nampil itu, maunya waktunya ditentukan biar saya ada mempersiapkan diri, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Mungkin dengan itu adakah rencanamu gitu ya? Itu kan kamu tadi udah banyak kira-kira apa sih yang membuat percaya diri kan sudah kamu sebutkan tadi kan? Mungkin bisa lah kamu buat jadwal gitu. Kira-kira gimana? Bisa Pak. Saya mungkin nanti ada kegiatan ekskul ya Pak ya, ekskul. Saya akan nambah lagi lah mungkin jamnya Pak, biar saya sering terlatih. Nanti saya kepengen menemui pelatih pembina ekskul untuk bahasa Inggris ini. Jadi selain belajar di kelas, saya juga diberikan pelajaran tambahan di luar, biar saya itu semakin pede karena bahasanya juga penyampaiannya semakin bagus. Kemudian ilmu bahasa Inggrisnya juga makin bertambah. Kalau begitu kan jadi pede saya Pak ya. Terus dilatih lagi di depan kelas, saya pengennya begitu. Kalau sekarang ini, tapi kalau waktu masih ada, saya mau diberi kesempatan lah Pak untuk berlatih dulu sebelum ikut lomba. Oke, berarti kamu tadi udah ingin buat jadwal begitu ya. Nah, apalagi kira-kira? Buat jadwal terus mungkin supaya tidak bosan, materi pidatonya itu mungkin bukan hanya satu Pak, ganti-ganti. Jadi saya itu terbiasa dengan pidato-pidato yang lain, yang lebih menantang gitu Pak. Biar saya itu punya terbiasa dengan yang susah-susah. Meskipun sebenarnya takut-takut sih Pak, tapi saya kepengen coba juga. Iya. Kalau di rumah kira-kira kamu punya apa aja sih untuk mendukung bahasa Inggrismu? Saya ada HP. Sering juga lihat
di YouTube itu gambar-gambar anak-anak yang pidato-pidato bahasa Inggris. Saya memang hobi Pak bahasa Inggris. Saya sering nonton, terus saya sering meniru-niru, mempelajarinya. Sebenarnya saya paham, tapi itulah mental saya ini. Saya kadang kalau sudah melomba itu, langsung takut, cemas, percaya diri gitu deh Pak. Iya, itu tadi lah yang jelas kan rasa takut, kurang percaya diri itu kan suatu hal yang negatif ya, dan itu harus kita buang jauh-jauh gitu kan. Tadi kamu sudah mendapatkan beberapa rencana begitu kan. Nah, kira-kira kedepannya apa sih yang memang akan kamu jalankan begitu? Saya rutin lah Pak mengikuti kegiatan ekskul ini, nggak kayak dulu sering nggak ikut Pak, bolong-bolong. Saya kepengen ke depan saya mulailah mengikuti sesuai dengan jadwal rutin. Kemudian sebelum misalkan mengikuti, saya juga waktu-waktu senggang di rumah juga menambah untuk pembelajaran bahasa Inggris ini melalui misalkan media sosial atau melalui Google. Saya belajar sendiri atau buku-buku yang lain yang untuk menambah wawasan saya, biar saya semakin pede gitu loh Pak. Iya, oke. Coba berarti kamu nanti pasti bisa untuk menambah percaya diri dengan apa yang kamu lakukan nanti ya. Jadi oke, kita nanti cobalah ya, coba. Kemudian kalau udah siap ya, kita nanti namamu akan Bapak ajukan untuk mengikuti lomba berpidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Oke. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baiklah, akan saya lanjutkan. Di sini saya sebagai pengamat untuk kasus 1. Tadi saya sudah melihat coach dan coachi dari Pak Yulianto dan Rosmina. Tadi saya sudah lihat ada di sini tujuan dalam menyampaikan tujuan coaching itu sudah terlaksana. Di situ tujuan coachingnya yaitu mencari solusi dari persoalan yang dihadapi oleh Rina tadi. Kemudian untuk mengidentifikasi juga sudah nampak, sudah muncul tadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Jadi tadi Pak Yulianto sebagai coach itu sudah menggali apa yang ada di coaching sebenarnya. Jadi nanti coaching sudah menuangkan atau mengupkan potensinya yang ada di dalam dirinya sebenarnya, seperti itu. Di situ sudah ada juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Tadi sudah disampaikan oleh Rina yang diperankan oleh Bu Rosmina di situ. Tadi dari Pak Yulianto dari coachnya sudah menstimulus sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Rina dengan masalah yang dihadapi tadi. Di situ sudah ada muncul solusi yang disampaikan oleh coach tadi. Solusi-solusi yang beberapa solusi ya sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh coach. Kemudian di situ juga sudah nampak, sudah muncul tanggung jawabnya, yaitu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam melaksanakan rencana aksinya. Nanti kemungkinan kita akan menaruh atau melabelkan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab tersebut di dalam percakapan tersebut. Di sini saya sudah melihat kalau coach dan coachee sudah melaksanakan dengan praktek coaching ini dengan model Tirta. Seperti itu Bapak Ibu.